Ya, ketemu lagi dengan saya, Rizky Prabowo, di kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Kali ini kita akan membahas tentang satu materi, media transmisi. Ya, temanya kali ini burger ya, burger dan french fries. Jadi sebelumnya pizza, ini burger. Oke, lanjut. Secara umum, media transmisi itu dibagi menjadi dua kategori, guided dan unguided. Media transmisi yang guided adalah media yang mampu mentransmisikan data lewat materialnya. Contohnya, kita punya kabel twisted pair, kemudian koaksial, kemudian serat optik, itu terpandu. Maksudnya terpandu di sini jelas, head to head, host to host, itu jelas. Jadi satu kabel hanya untuk dua host, ujung ke ujung gitu ya. Terpandu, jelas ujungnya itu yang mana. Nah, sedangkan unguided ini mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik. Jadi contohnya di sini gelombang radio. Gelombang radio ini bisa jadi microwave ataupun mobile wireless device gitu ya. Misalnya WiFi itu unguided. Kenapa? Karena dia dipancarkan tidak head to head, tapi semua orang bisa dapat gelombangnya atau sinyalnya gitu ya. Jadi nggak spesifik ke satu node atau satu host. Itu maksudnya guided dan unguided. Kemudian media transmisi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ada wired dan ada wireless, kabel ataupun tanpa kabel. Yang wired itu biasanya kita menyebutnya twisted pair, koaksial ataupun fiber optik. Ini contoh-contohnya. Kalau yang wireless bisa jadi microwave atau satelit microwave ya, sama. Ya mirip-mirip lah. Kemudian radio, infrared, bluetooth, itu yang wireless. Kemudian twisted pair. Kabel twisted pair di sini memiliki dua jenis utama yang banyak beredar di kalangan kita, yaitu shielded dan unshielded. Yang biasa kita pakai, yang di kampus biasanya kita pakai itu yang UTP atau unshielded twisted pair. Sedangkan yang shielded twisted pair ini biasanya untuk outdoor. Biasanya kalau kalian lihat tower-tower triangle yang segitiga-segitiga itu yang di luar, biasanya kan di atas ada radio tuh, ada penangkap sinyal. Nah, dari penangkap sinyal yang di atas itu sampai dengan di bawah, server di bawah, itu biasanya itu menggunakan shielded atau yang lebih mahal atau yang lebih lebih safety dari banyaknya inferensi dari luar. Nah, untuk UTP sendiri ada 5 kategori yang biasanya beredar di kalangan kita. Ada kategori 1, 2, 3, 4, dan 5. Kategori 1 ini biasanya kecepatannya rendah, biasanya contoh realnya itu kabel telepon. Kemudian kategori 2 itu sifatnya mampu mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan kategori 1. Biasanya dia maksimum 4 MHz. Kemudian kategori 3, kategori 4 ini meningkat kecepatannya. Yang banyak beredar itu kategori 4 dan 5. Sekarang ini yang banyak beredar itu 4 dan 5. 1, 4, dan 5 ya. 1 masih banyak lah, kabel telepon beberapa masih pakai. 1, 4, dan 5. Nah, yang 4 ini biasanya harganya lebih murah, mampu mentransmisikan data hingga 20 MHz. Sedangkan yang kategori 5 digunakan untuk mentransmisikan data yang memerlukan bandwidth hingga 100 MHz. Nah, ini yang banyak. Jadi, misalnya Anda ketemu satu toko mau beli kabel UTP nih ceritanya. Satu toko ngejual kabel UTP lebih murah, misalnya per meter 2000 misalnya. Terus toko yang lain ada yang ngejual per meternya 5000. Nah, tolong dicek dulu itu kategori berapa. Jadi kalau mau beli kabel UTP dicek dulu kategori berapa dia. Karena sama, physically sama, tapi dia kategori berapa masuknya. Gitu ya. Kemudian untuk UTP ini panjang maksimumnya 100 meter, kecepatannya 10 sampai 100 Mbps. 100 meter di sini teori, jadi tidak selalu segitu.
Saya pernah mencoba waktu saya masih jadi mahasiswa, mungkin yang 20 MHz kali ya, kategori 4 mungkin. Sekitar 25 meter itu loss power, jadi nggak bisa di ping. Waktu di tester itu sehat walafiat, hidup semua. Tapi begitu diimplementasikan ternyata loss power, jadi nggak bisa dipakai untuk koneksi LAN dari satu kamar kosan ke kamar kosan yang lain. Itu nggak bisa. Oke, jadi tidak selalu, ini teorinya 100 meter ya, teori saja tapi. Oke, ini gambaran dari Twisted Pair, unshielded ya, unshielded Twisted Pair. Di sini ada selongsong kabel, kemudian langsung kabelnya, kemudian ke inti kabel. Nah, Twisted Pair ini kenapa disebut sebagai Twisted Pair? Karena dia dipilin 2. Jadi satu kabel itu isinya sebenarnya 8 inti, 8 kabel di dalamnya. UTP-nya 1 terlihat dari luar. Kemudian di dalamnya itu ada 4 pasang. Ada warnanya itu ada putih orange, putih hijau, putih biru, putih coklat gitu. Jadi ada 4 pasang, karena pasang berarti 2 kan? Jadi ada 8 kabel di dalamnya. Kemudian STP ini lebih mahal daripada UTP ya. Panjang maksimum 100 meter, mungkin ini lebih memungkinkan untuk 100 meter karena lebih terlindung dari noise dan interferensi dari luar ya. Kecepatannya 10 sampai dengan 100 Mbps. Jadi seperti ini konsepnya. Ada outer part of cable, kemudian shielded pair, shielded dibungkus lagi, biasanya ini pakai aluminium foil, kemudian di dalamnya dibungkus lagi, baru di dalamnya lagi ada inti. Nah, karena berlapis-lapis ini, jadi dia ukurannya membesar. Ukuran dari kabel Twisted Pair ini lebih besar secara physically, lebih besar dibandingkan dengan UTP. Nah, untuk konektor dari unshielded Twisted Pair itu namanya RJ45. Kepalanya ini namanya RJ45. Nah, untuk ini silakan Anda baca sendiri yang nama-nama pinnya itu dari 1 sampai dengan 8. RJ45 ini juga digunakan untuk shielded Twisted Pair, sama juga, hanya saja dia ya beda jenisnya. Tapi RJ kalau mau beli gitu ya, beli aja, ngomong aja, Mas beli RJ45 untuk shielded Twisted Pair gitu, yang STP bukan UTP. Nah, bilang aja gitu. Kemudian tipe penyambungan di sini ada 2 jenis, ada strike through, kemudian ada crossover. Nah, strike ini ujung ke ujung sama, jadi merah, putih orange, kok merah sih, nggak ada merah ya, putih orange, kemudian putih hijau, putih biru, pokoknya ujung ke ujung itu sama. Jadi ujung satu dengan ujung yang lain ini sama. Sedangkan untuk yang crossover ini sedikit berbeda. Di kabel nomor 1, 2, 3, dan 6 itu disilangkan. Jadi kabel 1 ke kabel 3, kabel 2 ke kabel 6, kabel 3 ke kabel 1, kabel 6 ke kabel 2 gitu. Jadi disilangkan, crossover dia namanya. Kenapa crossover? Ini biasanya untuk device to device. Jadi misalnya mau bikin koneksi antara kos-kosan misalnya, antar kamar kos-kosan. Jadi misalnya kamar 1 dengan kamar 2 mau ngelan nih, misalnya mau main game nih. Nah, itu pakainya kabelnya cross. Kalau yang strike through ini biasanya digunakan untuk dari device ke switch atau ke hub atau ke access point gitu ya. Itu biasanya pakai strike through. Iya, selanjutnya untuk kabel koaksial biasanya kita gunakan untuk kabel antena TV. Kabel koaksial ini nama lainnya kabel BNC. BNC ini merupakan penghargaan lah atas 2 perancang konektor koaksial, Bayonet Navy Connector
atau Bayonet Nail Concealment. Nah, ini penghargaan, makanya dikasih nama BNC. Kemudian kabel koaksial ini memiliki konduktor tembaga tunggal di pusatnya. Jadi di tengahnya itu ada kabel tembaga tunggal, kemudian dia dilapisi outer seal, kemudian di dalamnya itu ada semacam kayak jaring-jaring, dia terbuat dari kawat gitu ya, untuk melindungi dari noise yang dari luar atau interferensi dari luar. Sebenarnya kabel utamanya yang konduktor utama di pusatnya itu, tapi dilindungi oleh jaring-jaring tadi itu, jaring metal itu tadi. Jenis BNC di sini ada dua jenis, ada thick koaksial dengan thin koaksial. Kalau yang thick ini kurang lebih 500 meter lah panjangnya, maksimum 100 perangkat di jaringan per segmen, itu per 500 meter itu maksimum 100 perangkat. Kemudian setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50 ohm. Thin koaksial ini lebih jangkauannya lebih rendah, ada sekitar 185 meter, dia 30 perangkat maksimum. Kemudian setiap ujung kabel harus diberi terminator 50 ohm. Ingat, ini teori ya. Ini teori, jadi tidak selalu segitu. Jadi kalau mencoba nanti jangan disalahkan. Ini maksimumnya segitu, cuman bisa jadi kurang dari itu. Kalau lebih dari itu kecil kemungkinannya. Fiber optik. Fiber optik di sini lebih mahal dibandingkan dengan UTP dan STP ataupun koaksial. Seperti yang kita tahu, kalau koaksial itu sekitar 15 meter itu harganya mungkin sekitar 50.000 lah, atau nggak nyampe lah 100.000 gitu. Fiber optik ini lebih mahal karena tahan terhadap interferensi elektromagnetis, kemudian mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Nah, dari struktur kabel fiber optik ini dimulai dari jaket luarnya. Jaket luarnya ini biasanya terbuat dari teflon ataupun PVC. Kemudian selanjutnya di lapisan selanjutnya itu ada Kevlar. Nah, Kevlar ini berfungsi untuk menguatkan dan mengamankan dari patahan. Jadi kalau patah kan kasus nanti. Ini mahal ini kabel ini. Kemudian pelindung plastik digunakan untuk memberi bantalan pada inti fiber. Kemudian pusat atau inti ini terbuat dari fiberglass atau plastik. Nah, sebenarnya seperti ini. Seperti gambar yang sebelah kanan. Ini sebenarnya yang ditransmisikan ini sebenarnya cahaya. Makanya disebut sebagai fiber optik itu tadi. Dia yang transmisikan sebenarnya cahaya. Makanya dia semakin kecil semakin mahal. Oke, penghubung fiber optik di sini yang paling umum yaitu konektor ST. Kemudian konektor lain itu biasanya ada SC ya. Ini contoh-contohnya, di bawah ada gambarnya. Kemudian konektor yang baru, yang model terbaru itu NT-RG namanya. NT-RG ini menggunakan model plastik seperti yang digunakan konektor RJ45. Jadi dua kabel fiber terhubung dalam satu konektor. Ini konsepnya sama dengan konektor SC sebenarnya, cuman dibuat lebih simple aja lah NT-RG ini. Perbandingannya silakan Anda baca sendiri antara UTP, STP dan juga koaksial dan fiber optik. Silakan Anda bandingkan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan bosan, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Oke, see you.